Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlina Utami dari kelas 3A dengan nomor MPM 23106310802124. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil analisis sosiologi sastra dan unsur intrinsik dalam cerpen Lelaki Ekaliptus karya Alexander Bala. Nah, sebelum memasuki materi, di sini saya akan membacakan pantun terlebih dahulu. Saya mempunyai pantun yaitu langit cerah awannya rendah, udara gerah rasanya di lidah. Kepada Allah lah kita ibadah, ucap bismillah supaya berkah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, selanjutnya di sini ada agenda pembahasan. Agenda pembahasan yang pertama yaitu ringkasan, yang kedua latar belakang, yang ketiga rumusan masalah, yang keempat pengarang dan karyanya, yang kelima tinjauan pustaka, yang keenam hasil pembahasan dan unsur intrinsik, yang ketujuh hasil pembahasan unsur intrinsik, dan yang kedelapan simpulan dan terakhir yaitu ada saran. Nah, di sini ada ringkasan cerpen. Cerpen ini menggunakan analisis sosiologi sastra dan unsur-unsur esensial untuk membahas cerpen Alexander Bala yaitu Lelaki Ekaliptus. Cerpen ini bercerita tentang seorang pemuda yang telah bekerja di Malaysia kembali ke desa Laratama untuk memperbaiki keadaan ekonominya dengan menggarap tanah milik keluarganya. Namun rencananya tersebut menemui kendala berupa konflik kepemilikan lahan antar keluarga besar, menonjolkan konflik antara kepentingan individu dan adat istiadat setempat. Nah, di sini yang bab satu yaitu ada pendahuluan. Pada pendahuluan yang pertama yaitu ada latar belakang. Cerpen Lelaki Ekaliptus, karya Alexander Bala penuh dengan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat pedesaan Indonesia. Alexander Bala adalah seorang pengajar di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia di Universitas Flores ND. Beberapa opini yang ditulis telah diterbitkan di media lokal. Beberapa publikasi dan makalah ilmiah telah disiarkan di jurnal nasional. Alexander Bala telah membuat cerita pendek ini pada tanggal 29 Mei tahun 2024. Cerita ini mengisahkan tentang seorang pemuda yang bernama Lelaki Ekaliptus yang pulang ke desanya setelah tinggal di Malaysia dalam waktu yang cukup lama. Nah, di sini selanjutnya ada rumusan masalah. Jadi, rumusan masalah yang dipakai dalam analisis ini, yang pertama yaitu bagaimana unsur intrinsik yang terdapat dalam cerpen Lelaki Ekaliptus karya Alexander Bala, dan rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana konflik agraria dan dinamika kekeluargaan dalam cerpen Lelaki Ekaliptus karya Alexander Bala. Dan selanjutnya di sini ada pengarang dan karyanya. Bisa dilihat di sebelah kiri ini, yaitu ada foto Alexander Bala yaitu sebagai penulis atau pengarang dari cerpen Lelaki Eukaliptus. Alexander Bala bekerja sebagai dosen pada program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia di Universitas Flores ND, menulis beberapa opini yang dimuat dalam media lokal, beberapa buku dan artikel ilmiah dipublikasikan pada jurnal nasional. Cerpen Lelaki Eukaliptus terbit pada tanggal 29 Mei tahun 2024. Nah, selanjutnya di sini ada tinjauan pustaka. Pengertian cerpen secara umum. Cerpen atau cerita pendek adalah satu karya sastra yang berbentuk tulisan, ditulis secara ringkas berupa peristiwa yang mengandung konflik dan penutup konflik. Dan selanjutnya di sini ada pengertian dan unsur intrinsik cerpen menurut Nurgiantoro. Dalam buku Teori Pengkajian Fiksi tahun 2018, karya Burhan Nurgiantoro dijelaskan bahwa cerpen adalah cerita yang dapat terampung dibaca dalam jangka waktu yang pendek. Cerpen juga dapat didefinisikan sebagai kisah atau karangan fiktif mengenai kehidupan yang berfokus pada satu tokoh saja. Dan di sini ada Nurgentoro membedakan unsur intrinsik menjadi 7. Yang pertama yaitu ada tema, yang kedua ada plot, yang ketiga tokoh, yang keempat ada latar, yang kelima ada sudut pandang, yang keenam ada bahasa, yang terakhir ada moral atau amanat. Nah, yang pertama di sini ada tema. Tema menurut Nurgentoro adalah makna yang terkandung dalam sebuah cerita. Terdapat dua jenis tema dalam satu cerpen ini, yaitu yang pertama ada tema mayor, merupakan makna pokok yang menjadi dasar dari suatu cerita. Yang kedua, tema minor, yaitu merupakan makna tambahan dalam suatu cerita. Nah, selanjutnya di sini ada plot. Plot, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, adalah alur suatu cerita dalam novel, lakon, dan sebagainya.
Dan plot dibagi menjadi tiga jenis. Yang pertama yaitu ada plot lurus atau progresif, yang kedua plot sorot balik atau flashback, dan terakhir ada plot campuran. Nah, di sini ada tahapan-tahapan plot yang dimulai dari rising action, konflik, klimaks, falling action, dan terakhir ada resolusi. Nah, selanjutnya di sini ada tokoh. Istilah tokoh merujuk pada orangnya atau pelaku cerita, sedangkan watak, perwatakan, dan karakter merujuk pada sifat dan sikap pada tokoh seperti yang ditafsirkan pembaca menurut Nurbiantoro tahun 2015. Tokoh dibagi menjadi dua, yaitu ada tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama yaitu tokoh protagonis, nama tokoh yang mempunyai peranan penting dalam cerita. Tokoh tambahan yaitu adalah tokoh yang muncul sesekali atau beberapa kali dalam cerita dan digunakan pengarang untuk membuat cerita menjadi lebih menarik. Nah, selanjutnya di sini ada latar. Latar atau setting disebut juga sebagai landas tumpu, menyaran pada pengertian tempat, hubungan waktu, lingkungan sosial, tempat terjadinya peristiwa yang diceritakan. Tiga unsur pokok latar, yang pertama yaitu ada latar tempat, yang kedua latar waktu, yang ketiga ada latar sosial. Nah, selanjutnya di sini ada sudut pandang. Sudut pandang menurut Nurgiantoro mengungkapkan bahwa sudut pandang biasanya dibedakan berdasarkan bentuk persona yang mengisahkan cerita. Sudut pandang pertama yaitu ada sudut pandang persona, yaitu aku. Yang kedua, sudut pandang persona kedua, yaitu kau. Yang ketiga, sudut pandang persona ketiga, yaitu dia. Dan yang terakhir ada sudut pandang campuran. Nah, selanjutnya ada bahasa. Gaya bahasa merupakan cara khas dalam pengungkapan pikiran melalui bahasa yang menunjukkan jiwa dan kepribadian penulis. Di sini yang pertama ada unsur leksikal. Unsur leksikal dalam bahasa cerpen menurut Nurgentoro adalah pilihan kata atau diksi. Dan yang kedua ada unsur retorika, merupakan suatu cara penggunaan bahasa untuk memperoleh efek estetis. Nah, selanjutnya di sini ada moral. Moral merupakan sesuatu yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembacanya menurut Nurgentoro pada tahun 2015. Nah, selanjutnya di sini ada pengertian sosiologi sastra. Sosiologi sastra adalah suatu metode dalam analisis sastra yang memperhitungkan faktor sosial atau masyarakat dalam menafsirkan dan menilai karya sastra. Dan selanjutnya di sini ada sosiologi sebagai pendekatan sastra menurut Ian Watt. Dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu ada situasi sosial penulis. Yang kedua, sosiologi adalah cerminan masyarakat. Yang ketiga ada tujuan sosial sastra. Nah, selanjutnya di sini ada teori sosiologi sastra menurut Emil Durkheim. Durkheim menyelidiki gagasan tatanan sosial dan cara masyarakat bisa hidup berdampingan secara damai melalui gagasan tersebut. Cerpen Laki Eukaliptus menggunakan teori sosiologi sastra dan mengkaji bagaimana cerpen ini menggambarkan fakta-fakta sosial, ekspresi kolektif, dan juga fungsi sosial sastra. Dan yang bab kedua yaitu ada hasil dan pembahasan unsur intrinsik. Yang pertama yaitu ada sinopsis. Cerpen Lelaki Eukaliptus mengisahkan perjalanan seorang pemuda yang kembali ke kampung halamannya di desa Laratama setelah bertahun-tahun bekerja di Malaysia. Dikenal sebagai Lelaki Eukaliptus, ia bertekad kuat untuk menghidupkan kembali lahan keluarganya yang terbengkalai. Yang kedua ada tema. Tema utama cerpen Lelaki Eukaliptus adalah konflik agraria dalam keluarga dan perjuangan individu dalam memenuhi tuntunan tradisi dan harapan masa depan. Dan yang ketiga yaitu ada plot. Cerpen Lelaki Eukaliptus memiliki alur yang progresif, diawali dengan kembalinya tokoh utama ke kampung halamannya dan diakhiri dengan pertikaian pemanfaatan tanah keluarga. Dan yang keempat ada tokoh dan penangguhan. Tokoh Lelaki Eukaliptus memiliki watak yang berjiwa pemimpin. Yang kedua tokoh ibu Lelaki Eukaliptus yaitu penuh kasih sayang. Yang ketiga ada Bapak Besa yaitu berpengaruh. Yang keempat ada Ametinus yang memiliki watak bijaksana. Yang kelima ada Mama Besa yaitu pendukung. Nah, selanjutnya di sini ada latar. Cerpen Lelaki Eukaliptus memiliki tiga latar, yaitu latar tempat, latar waktu, dan juga sosial. Latar tempat yaitu ada di pinggir jalan, rumah Lelaki Eukaliptus, dan lahan keluarga besar. Latar waktunya yaitu adalah sore hari, malam hari, dan juga musim hujan. Dan yang latar sosial yaitu ada kehidupan desa yang penuh dengan tradisi. Yang kedua, konflik dalam keluarga besar. Dan yang ketiga, ada ekonomi sederhana. Nah, selanjutnya di sini ada sudut pandang. Sudut pandang dalam cerpen Lelaki Eukaliptus ada tiga, yaitu sudut pandang orang ketiga serba tahu, yang kedua akses ke pemikiran dan perasaan lebih dari satu tokoh, dan yang ketiga yaitu pemanfaatan sudut pandang untuk memperkuat konflik.
Dan selanjutnya ada bahasa. Dalam cerpen Leka Eucalyptus, bahasa tidak hanya sekedar alat penyampaian informasi, tetapi juga menciptakan suasana, mempertegas sifat, dan menyampaikan pesan moral. Di sini yang pertama ada diksi atau pemilihan kata, yang kedua gaya bahasa atau majas, yang ketiga kalimat deskriptif, yang keempat dialog dan bahasa tutur, yang kelima repetisi atau pengulangan, dan yang terakhir adalah bahasa simbolis. Dan yang terakhir ada moral atau amanat. Cerpen Lelaki Eucalyptus mengandung berbagai pesan moral tentang tanggung jawab, pentingnya keutuhan keluarga, kerja keras, sikap bijak dalam menghadapi permasalahan, dan lain-lain. Pesan-pesan tersebut disampaikan baik secara eksplisit maupun implisit melalui tindakan dan dialog dalam tokoh. Dan yang bab ketiga yaitu ada hasil dan pembahasan unsur eksplisit. Yang pertama yaitu konflik agraria di desa terutama terkait dengan kepemilikan lahan bersama dan struktur kekuasaan keluarga besar. Lelaki eukaliptus ini memanfaatkan tanah tersebut untuk kepentingan keluarganya dengan menanam tanaman palawija dan kayu putih. Namun rencananya bertentangan dan keinginan saudara laki-laki ayahnya yang tidak ingin mengelola tanah tersebut secara produktif. Yang kedua yaitu hubungan antara lelaki eukaliptus dan keluarganya dalam menghadapi konflik agraria. Dalam cerpennya, hubungan lelaki eukaliptus dan keluarganya tampak renggang dan dipenuhi dengan konflik pertanian. Meskipun lelaki eukaliptus memiliki tekad yang kuat untuk memanfaatkan lahan keluarganya secara produktif, ia menghadapi tantangan besar dalam membuat keluarga besarnya, terutama saudara-saudaranya menyetujui rencananya. Lalu selanjutnya ada peran lelaki eukaliptus sebagai individu dalam upaya menyelesaikan konflik agraria. Peran lelaki eukaliptus sebagai individu sangat penting dalam upaya penyelesaian konflik pertanian. Dia bertindak sebagai perantara antara keluarga dan masyarakat, mengubah lahan terlantar menjadi penggunaan produktif dan berupaya menyelesaikan perselisihan antara keluarga mengenai penggunaan lahan. Dan selanjutnya ada lelaki eukaliptus merepresentasikan realitas sosial masyarakat pedesaan di Indonesia. Kisah ini mengungkapkan realitas sosial pedesaan dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu kepulangan dari perantauan, yang kedua kehidupan keluarga, yang ketiga pertanian dan kepemilikan lahan, yang keempat interaksi sosial dan komunal, yang kelima kondisi ekonomi dan pendidikan, yang keenam yaitu kepemimpinan lokal. Nah, selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan analisis sosial dasar dengan unsur esensial cerpen Alexander Bala Lelaki Eucalyptus, cerpen ini berhasil menggambarkan secara detail konflik pertanian dan hubungan kekeluargaan di desa Laratama. Konflik ini terjadi antara tokoh utama Lelaki Eucalyptus yang ingin memanfaatkan tanah milik keluarganya untuk tujuan produktif dan kepentingan keluarga besarnya yang masih terikat oleh nilai-nilai adat dan istiadat yang diakibatkan oleh perbedaan tersebut. Persoalan kepemilikan lahan tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, namun juga berdampak pada hubungan emosional dan sosial antar keluarga. Dan selanjutnya di sini ada saran. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai hubungan sastra dengan realitas sosial di pedesaan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggali lebih dalam permasalahan sosial lainnya, seperti peran perempuan dan kesenjangan sosial dalam karya sastra pedesaan. Selain itu, analisis komparatif dengan karya-karya lainnya yang mengangkat pertanyaan serupa dapat memberikan perspektif yang lebih luas mengenai sengketa agraria dan dinamika kekeluargaan di Indonesia. Nah, itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan dari analisis cerpen ini. Terima kasih apabila ada kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Dan di awal karena tadi ada pantun, dan di akhir saya mempunyai kata-kata bijak dari seorang sastrawan Indonesia, yaitu aku hidup, dalam hidup di mata tampak bergerak, yaitu Chairil Anwar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.